Benar, sebuah pepatah yang mengatakan bahwa orang yang tidak pernah merubah pikirannya akan jatuh di kubangan yang sama. Ini bisa menggambarkan tentang realitas politik hari ini, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan banteng ketatonnya harus sengkot menerima nasibnya akan jatuh kembali di kubangan yang sama. Kita akan bahas di Bukan Partai Politik. Baik teman-teman, selamat datang di channel Bukan Partai Politik, ruang publik sekolahnya publik, bukan sekolahnya partai. Tempat untuk meninggikan argumentasi, bukan suara apalagi emosi. Don't raise our voice, emotion but argument. Ya teman-teman, kita hadir kembali untuk bicarakan tentang perkembangan terbaru dari keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi yang kemudian pada akhirnya memutuskan bahwa Mas Kaisang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, tidak melakukan yang namanya gratifikasi, tidak terkena pasal gratifikasi terkait dengan nebeng pesawat ke Amerika dan seterusnya. Ya, jadi ini merupakan sebuah bisa disebut sebagai tamparan keras atau kehilangan kelompok-kelompok tertentu, kehilangan pasal-pasal yang akan mereka pakai untuk melemahkan trust atau kepercayaan publik terkait dengan keluarga terah Jokowi dan sehingga mereka hanya terkonsentrasi pada persoalan pupu Fafa lagi ya. Nanti kita akan bahas kalau memang pada akhirnya menarik. Yang sebelum itu teman-teman, kembali kami ingatkan buat teman-teman yang ingin bermimpi punya investasi sebidang tanah di sekitar IKN, 30 menit dari IKN, teman-teman bisa cek dia punya informasi di website kami, website bukanpartaipolitik.com yang ada di deskripsi channel ini, atau Anda langsung mengetik bukanpartaipolitik.com nanti akan terhantar di sana dan ada advertising di sana yang teman-teman bisa hubungi nomor tim marketingnya di sana. Baik, kita kembali kepada bahasan kita tentang persoalan politik empat mata atau banteng terjerembab kembali pada kubangan yang sama ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang menginginkan kemajuan, ini dalam catatan buku kita yang akan kita lihat sebentar. Ini pertanyaan yang tepat Orang yang menginginkan kemajuan yang diperoleh tanpa mengalami perubahan itu mustahil. Jadi mustahil ingin mendapatkan hasil yang berbeda tetapi melakukan cara yang sama. Ini adalah mustahil, bukan mustahil lagi, tapi tingkatannya lebih ekstra lebih super. Mustahil. Ya, ini sesuatu hal yang sangat tidak logis berharap mendapatkan perubahan-perubahan tetapi dengan metode yang sama. Setidaknya inilah yang bisa kita sematkan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang sekali lagi harapannya berubah karena kita membutuhkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terlepas dari siapapun yang tidak setuju dengan hal ini. Saya kira semua partai yang baik ada peribahasa Timur Tengah yang mengatakan bahwa kalau batang itu masih ada airnya jangan ditebang Saya kira Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan masih merupakan partai yang perlu kita perbaiki send quote kita refresh karena sekali lagi kita membutuhkan partai ini untuk membangun katakanlah keseimbangan di dalam berpolitik di Indonesia. Tetapi tentu kita punya catatan-catatan yang harapannya bisa membuat PDIP bisa berbenah mengevaluasi diri sebaik-baiknya. Karena jangan sampai karakter yang ditonjolkan itu sifatnya seperti beton seperti semen yang kalau diaduk-aduk itu dia setelah diaduk-aduk dia mengeras dan tidak bisa kita bentuk dengan cara yang lain. Ini yang menjadi sebuah hal yang perlu diperhatikan. Mengapa demikian kita melihat bahwa dalam performa belakangan ini kita melihat bagaimana pertarungan Jakarta, pertarungan Jawa Tengah dan juga Solo serta Medan ini merupakan sebuah pertarungan politik tingkat tinggi, tingkat dewa yang memperebutkan gengsi gengsi kepartaian PDIP
dan tentu dalam konteks ini adalah kadernya PDIP yang mereka pecat ya, yaitu Pak Jokowi, yang tentu dimiliki oleh publik, yang dalam catatan sejarah belum pernah ada presiden Republik Indonesia yang setelah tidak lagi menjabat masih sangat dicintai, dicari ya, dan ditangisi ya, seperti itu. Jadi tanpa mengenyampingkan peran-peran presiden-presiden kita yang lain ya, tentu setiap era ada pemimpinnya, setiap masa ya, setiap pemimpin ada masanya ya, seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang pertarungan-pertarungan yang muncul, kita lihat strategi yang dipakai oleh PDIP kan masih pada konteks di kubangan lumpur ya, memainkan playing victim ya, sebagai korban yang dizolimi dan sebagainya, sementara publik tidak berada pada posisi menyetujui konklusi itu atau kesimpulan itu ya, justru mengatakan bahwa Jokowi lah yang dizolimi ya, sekalipun Pak Jokowi tidak pernah mengeluhkan itu. It's very different, kontras dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saban muncul di ruang publik selalu menyampaikan tentang diri mereka sebagai korban lah, dicurangi lah, diperlakukan secara tidak baik dan seterusnya. Inilah yang kemudian terus-menerus dipelihara, dan kita lihat bagaimana muncul berbagai macam reaksi-reaksi yang kurang sengko terpuji ya dari beberapa kader-kader, bahkan juga dari mereka-mereka yang mendukung ya, misalkan meneriakan Fufu Fafa pada saat event yang menurut saya harusnya menunjukkan adab yang baik sehingga mendatangkan rasa simpati bagi konstituen ya, apalagi konstituen yang belum menjatuhkan pilihan atau dalam posisi sebagai publik atau rakyat pemilik suara yang belum memutuskan ya, swing voter ya, seperti itu. Nah, itu sangat disayangkan sekali, dan begitu juga playing victim yang dimainkan oleh PDIP melalui juru bicara PDIP yang mengatakan bahwa ya mereka kembali ada intervensi, ada cawe-cawe yang kita tidak mengerti cawe-cawe dari siapa, apakah dari Prabowo atau dari Jokowi, dan ada yang berharap bahwa Jokowi nggak usah lagi lah terjun dan kemudian berkampanye. Ini kan jadi mengherankan dan sebagainya. Ya, ini yang perlu kita lihat ya, bahwa cara-cara yang sama seperti itu sekali lagi itu bisa mencerminkan tentang bagaimana PDIP sekarang ya ada pada satu titik henti dalam masa pertumbuhannya. Menjadi tua tidak sama dengan pertumbuhan ya. Menjadi tua dalam usia dan juga besar dalam suatu kontinuitas itu tidak sama dengan akan menghasilkan buah yang manis, yang segar, yang elok dipandang dan sebagainya. Dan inilah titik krusial yang harus kemudian segera direfleksikan ya. Ini menjadi satu titik kritis bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang suka atau tidak suka, jikalau gagal memenangkan Jakarta, gagal memenangkan Jawa Tengah, gagal memenangkan Solo, gagal memenangkan Medan, bahkan gagal memenangkan Jawa Timur, maka boleh dikatakan inilah masa penurunan ya, masa titik di mana tidak akan lagi melanjutkan tren ya, kenaikan popularitas dari partai ini akan segera redup ya, dan kemudian akan mencapai titik landai yang sulit sekali untuk naik bergerak, butuh waktu yang sangat banyak, butuh sosok yang bisa mengangkat itu. Saya kira selama terah Jokowi baik-baik saja dalam memimpin Republik ini, saya kira akan sulit untuk mengungguli trust publik itu. Ya, bagaimanapun juga buah tangan, buah karya dari masyarakat dari Jokowi itu masih akan hidup menyala sampai puluhan tahun, dan ini menjadi sebuah perhitungan yang sangat ketat bagi para elit-elit atau pemilik-pemilik partai untuk tidak bisa berpaling dari politik atau kebijakan Jokowi sekalipun dia tidak memimpin. Ya, bagaimanapun juga seorang pemimpin itu diuji atau teruji bukan pada saat dia berkuasa, tapi pada saat dia sudah tidak berkuasa. Dan saya punya keyakinan besar bahwa Jokowi terah Jokowi akan masih ada di pentas elit ya, di pentas politik nomor 1 di Republik Indonesia, bukan partai politik.